Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai anggaran sebagai subsistem dalam perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Isti Farin, NIM 2019 017 059, dan teman saya Risma Venida Utami, NIM 2019 017 068. Anggaran sebagai suatu sistem. Perusahaan mempunyai unsur-unsur tertentu sebagai pembentuk sistem, di mana setiap subsistem akan mengacu pada tujuan perusahaan yang ditetapkan. Sebagai suatu sistem, tujuan perusahaan akan lebih dipentingkan daripada tujuan lainnya. Perusahaan sebagai suatu sistem didukung oleh sejumlah subsistem yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan. Anggaran dalam sistem perusahaan. Data yang akurat merupakan sarana utama dalam menyusun kebijakan perusahaan. Untuk memperolehnya, diperlukan jaringan informasi yang baik di dalam perusahaan dan mengembangkan sistem informasi yang cocok untuk perusahaan. Dengan adanya anggaran di seluruh kegiatan yang mencakup semua bagian perusahaan, maka kegiatan yang dilakukan akan dapat terlaksana dengan teratur, lebih mudah untuk dikoordinasikan dan diawasi oleh manajemen perusahaan. Anggaran sebagai sistem perencanaan terpadu. Anggaran merupakan bentuk dari rencana yang disusun, tetapi tidak setiap rencana dapat dikatakan sebagai anggaran. Sedangkan anggaran perusahaan atau budget bisnis merupakan rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional perusahaan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Anggaran dan penganggaran. Bisnis budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Anggaran merupakan hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan. Sedangkan budgeting menunjukkan proses sejak dari tahap persiapan yang dimulai dengan penyusunan rencana, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan rencana itu. Beberapa syarat dalam menyusun anggaran perusahaan. Yang pertama, anggaran harus realistis. Artinya, anggaran yang tidak terlalu tinggi atau optimis ataupun terlalu rendah atau pesimis. Hal ini karena anggaran yang terlalu tinggi akan berdampak pada sulitnya pencapaian target karena target tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Jika anggaran yang terlalu rendah tidak akan mampu merefleksikan kedinamisan dan juga tidak membutuhkan motivasi. Yang kedua, anggaran harus luas. Artinya, tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan yang mungkin berubah. Untuk itu, pihak manajemen perlu mengamati perubahan lingkungan yang terus-menerus terjadi, agar dapat melakukan penyesuaian bila mana diperlukan. Yang ketiga, anggaran harus kontinu atau terus-menerus. Artinya, membutuhkan perhatian terus-menerus dan tidak merupakan suatu usaha yang insidental. Insidental menurut KBBI adalah terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, atau tidak secara tetap atau rutin atau sewaktu-waktu, berdasarkan kemampuannya. Yang pertama, anggaran komprehensif. Dalam menyusun anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh, mencakup seluruh kegiatan perusahaan, bidang marketing, produksi, keuangan, personalia, dan tata tertib administrasi. Yang kedua, anggaran parsial. Anggaran yang disusun dengan ruang lingkupnya terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit, seperti anggaran penjualan. Berdasarkan penyusunannya, yang pertama, anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas
aktivitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Yang kedua, anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu, berdasarkan jangka waktunya. Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Yang kedua, anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut dengan anggaran modal atau capital budget. Anggaran jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran dan fungsi manajer. Harold Kohns dan Cyril O'Donnell membagi peranan bisnis manajer yang bersifat manajerial menjadi fungsi. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dan menetapkan sumber daya yang akan digunakan untuk menunjang tercapainya tujuan dan cita-cita. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Pembagian tugas kepada para anggota yang terlibat sesuai keahlian masing-masing. Yang ketiga, staffing atau penempatan, yaitu menentukan, memilih, mengangkat, dan membimbing sumber daya manusia sehingga tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, directing atau pengarahan, yaitu memberi penjelasan dan pembinaan kepada para anggota yang terlibat agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan perusahaan. Yang kelima, kontrol, melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekosongan jadwal dan kekacauan dalam pekerjaan dengan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Anggaran fixed dan anggaran continuous. Yang pertama, fixed budget, yaitu anggaran yang disusun untuk jangka waktu tertentu di mana volumenya sudah tentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expense. Cara ini sangat jarang digunakan oleh perusahaan. Dipakai apabila diasumsi dasar yang dipakai oleh perusahaan dalam penyusunan anggaran tidak berubah sama sekali. Yang kedua, continuous budget atau anggaran kontinu. Karakteristik dalam penyusunan anggaran ada 3, yaitu disusun untuk periode tertentu, volume dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan besarnya revenue, cost, dan expense. Yang kedua, untuk mengetahui apakah asumsi dasar masih dapat dipakai atau tidak, maka secara periodik dilakukan penilaian kembali. Yang ketiga, ditambahkan anggaran untuk 1 triwulan pada periode anggaran berikutnya dengan menggunakan data-data yang paling akhir dimiliki. Anggaran dalam dimensi waktu, menyangkut masa lalu, menyangkut masa sekarang, menyangkut masa yang akan datang. Ketiga dimensi waktu ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Biasanya pada waktu dalam perusahaan tidak hanya dilaksanakan satu macam kegiatan, melainkan beberapa kegiatan. Faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan manajer dalam perencanaan. Yang pertama, produk. Kebijaksanaan manajemen dalam perencanaan harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan barang jasa yang dihasilkan, seperti tren penjualan, harga produk, diversifikasi produk, dan lainnya. Yang kedua, pasar, yang mencakup antara lain data mengenai konsumen, potensi pasar, kebiasaan membeli dari konsumen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebijakan distribusi, adanya keperluan untuk memperhitungkan cara mencapai suatu pasar, antara lain memilih dan melatih para salesman. Yang keempat, rencana produksi, sangat perlu adanya memperhitungkan juga faktor yang berhubungan dengan produksi. Yang kelima, penelitian dan pengembangan. Pertumbuhan kehidupan perusahaan tergantung pula pada usaha perusahaan tersebut untuk selalu mengadakan penelitian dan pengembangan produknya. Yang keenam, organisasi. Organisasi perusahaan juga mempunyai pengaruh terhadap perencanaan yang disusun oleh business manager. Yang ketujuh, finansial. Faktor finansial ini dapat dikatakan faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap perencanaan, seperti sumber modal kerja, return yang dikehendaki dari investasi, dan tingkat perputaran yang dikehendaki.
Siklus PKPE atau Perencanaan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi merupakan suatu siklus yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan, penyusunan perencanaan, koordinasi kegiatan, evaluasi kegiatan, dan evaluasi dari kegiatan yang telah selesai. Anggaran di dalam perusahaan selalu mengikuti dan terlibat langsung terhadap siklus PKPE dalam perusahaan karena suatu kegiatan yang akan diselenggarakan membutuhkan anggaran. Critical Review Journal. Critical Success Factor for Budgeting System in the German Context. An empirical analysis atau faktor penentu keberhasilan untuk sistem penganggaran dalam konteks Jerman, analisis empiris. Jurnal International Journal of Business Excellence. Volume 4 nomor 6 2011. Tahun Oktober 2011, penulis Julia Kornecker, Peter Skerler, James William, dan Jaidip Motwani. Reviewer Istifarin dan Risma Venida Utami. Tujuan penelitian: memberikan temuan empiris tentang perusahaan di Jerman, mengatur sistem penganggaran mereka, dan faktor keberhasilan mana yang berkontribusi pada sistem penganggaran yang efektif dan efisien. Karakteristik: berdasarkan wawancara mendalam dengan staf senior Departemen Akuntansi Manajemen, dari sudut pandang praktis, jurnal ini menyoroti sistem penganggaran yang ada dan menyarankan bagaimana meningkatkan kinerjanya. Asesmen data menggunakan kuesioner, penelitian kualitatif dengan wawancara ahli terstruktur dari 12 perusahaan, wawancara manajer Departemen Akuntansi Manajemen perusahaan untuk mendapatkan wawasan tentang desain sistem penganggaran dan karakteristik 6 CSF. Metode penelitian: analisis wawancara dengan manajer Departemen Akuntansi Manajemen di seluruh spektrum yang dipilih dari berbagai jenis perusahaan, ukuran, dan skenario pasar yang kompetitif, menerapkan desain penelitian eksplorasi, serta mengambil atau mengadaptasi dari penelitian sebelumnya diuji dalam studi empiris skala besar. Hasil penelitian: secara keseluruhan penganggaran tetap menjadi pilar penting dari manajemen perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi nilainya terhadap kesuksesan perusahaan telah dipertanyakan. Jurnal ini memberikan bukti teoritis dan empiris bahwa perusahaan Jerman dapat menggunakan alat ini secara efektif jika manajemen memahami 4 jenis anggaran dan bagaimana mereka berinteraksi dengan baik dengan faktor kontingensi dan CSF yang diidentifikasi dalam literatur akuntansi manajemen. Kelebihan: bagi peneliti dan praktisi, penelitian ini mengungkapkan saling ketergantungan antara elemen sistem penganggaran dan lingkungan bisnis. Para ilmuwan dapat memperoleh wawasan berharga tentang penyesuaian khusus industri untuk sistem penganggaran. Selain itu, manajer juga dapat mengungkapkan temuan ini untuk menilai kelayakan sistem penganggaran mereka dan membandingkan karakteristik sistem penganggaran mereka. Keterbatasan: yang pertama, temuan makalah harus diuji dalam studi empiris skala besar. Yang kedua, konvergensi standar akuntansi dan perencanaan akan mengarah pada modifikasi sistem penganggaran Jerman dalam jangka panjang. Jurnal diawali oleh abstrak sebagaimana jurnal pada umumnya. Pada bagian abstrak, jurnal diberikan kata kunci. Dari segi kerapihan penulisan, jurnal ditulis kurang rapi karena paragraf tidak diberikan pengaturan rata kanan-kiri. Pada jurnal ini, penulis terlalu banyak menggunakan metode penelitian sehingga pembaca sulit memahami hasil dari penelitian tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam.